Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alkaloid. Alkaloid merupakan golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam selain glikosida. Umumnya alkaloid ini bersifat basa dengan mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Alkaloid ini biasanya diekstraksi dari tanaman obat yang diberi pelarut asam lemah seperti HCl 1% atau asam asetat 10%. Untuk dosis yang tinggi, alkaloid ini merupakan racun, tetapi untuk dosis yang rendah, alkaloid bisa digunakan untuk pengobatan. Karena alkaloid ini bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, alkaloid itu terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kategori. Yang pertama adalah stimulan, yaitu memberikan efek rangsang. Yang kedua adalah halusinogen, itu memberikan efek halusinasi. Dan yang ketiga adalah depresan, yang memberikan efek menurunkan atau melemahkan. Nah, beberapa contoh senyawa alkaloid yang digunakan untuk pengobatan dalam dosis rendah ya tentunya, itu nikotin untuk stimulan syaraf otonom, morfin untuk analgesik, kodein untuk analgesik atau obat batuk, atropin ini untuk antispasmodia atau nyeri haid, dan ada refresin sebagai obat penenang. Tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid ini ada kopi, kemudian mengkudu, mahkota dewa, tembakau, dan kayu puri. Untuk pengujian alkaloid yang kita butuhkan adalah di sini yang pertama, alatnya adalah tabung reaksi beserta rak tabung reaksi. Kemudian ada corong, ada gelas ukur 25 ml, ada gelas kimia 300 ml, gelas kimia 100 ml, kertas saring, dan sendok teh. Selanjutnya untuk pengujian alkaloid, pelarutnya ini menggunakan HCl 1% dan reaksinya menggunakan reagen Mayer dan reagen Dagendorf. Untuk sampelnya menggunakan 4 sampel. Yang pertama adalah serbuk babakan pule, yang kedua adalah serbuk meniran, ketiga serbuk tembakau, dan keempat serbuk kumis kucing. Untuk cara kerjanya, yang pertama diambil 1 sendok teh dari keempat sampel yang akan kita uji. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, diberi pelarut HCl 1% sebanyak 20 ml, aduk hingga homogen dan panaskan sampai mendidih. Setelah dipanaskan sampai mendidih nih, barulah kita saring dan kita dapat filtratnya. Filtrat yang kita dapat itu dibagi menjadi 2, karena yang pertama itu kita uji dengan bereaksi reagen Mayer dan yang kedua itu menggunakan reagen Dagendorf. Untuk serbuk babakan pule yang pertama nih, sebelum diberi reaksi warnanya filtratnya adalah kuning, tetapi setelah diberi reagen Mayer 2 tetes, ini tidak terbentuk endapan putih, juga tidak terjadi perubahan warna, jadi tetap kuning. Nah, setelah diberi reagen Dagendorf 1 tetes, ini juga tidak terbentuk endapan, terjadi perubahan warna filtrat menjadi kehitaman. Nah, menandakan bahwa babakan pule ini negatif mengandung alkaloid. Yang kedua adalah serbuk meniran. Sebelum diberi reaksi, ini warna filtratnya adalah coklat muda. Setelah diberi reaksi reagen Mayer 1 tetes, itu tidak terbentuk endapan, tidak terjadi juga perubahan warna filtrat, jadi tetap coklat muda. Setelah diberi reagen Dagendorf 1 tetes, tidak terbentuk endapan, tetapi terjadi perubahan warna filtrat menjadi kehitaman. Ini menandakan bahwa serbuk meniran itu negatif mengandung alkaloid. Nah, selanjutnya pada serbuk tembakau itu sebelum diberi reaksi warna filtratnya adalah coklat tua, tetapi setelah diberi reaksi 2 tetes reagen Mayer terbentuk endapan putih, terjadi perubahan warna filtrat menjadi coklat muda. Kemudian setelah diberi 1 tetes reagen Dagendorf terbentuk juga endapan merah bata dan tidak terjadi perubahan warna filtrat. Dikatakan bahwa tembakau ini positif mengandung senyawa alkaloid. Untuk serbuk yang keempat, kumis kucing, filtratnya itu sebelum diberi reaksi berwarna oranye. Nah, setelah diberi reaksi dengan 2 tetes reagen Mayer, ini tidak terbentuk endapan putih
dan juga tidak terjadi perubahan warna filtrat, jadi tetap oranye. Kemudian setelah diberi 1 tetes reagen Dragon Drop, itu tidak terbentuk endapan putih, tetapi terjadi perubahan warna filtrat dari oranye menjadi biru kehitaman. Ini menandakan bahwa kumis kucing negatif mengandung senyawa alkaloid. Nah, disimpulkan bahwa adanya senyawa alkaloid pada sampel itu ditunjukkan adanya endapan putih atau putih abu-abu jika diberi reaksi reagen Meyer dan terbentuk endapan coklat oranye, merah bata atau coklat tua jika diberi dengan reaksi reagen Dragon Drop. Nah, apabila filtrat tersebut hanya terbentuk endapan satu saja jika diberi reaksi reagen Meyer atau satu saja jika diberi reaksi reagen Dragon Drop, itu tetap dikatakan negatif alkaloid. Dikatakan positif mengandung senyawa alkaloid apabila ditambahkan 2 reaksi tadi itu terbentuk endapan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya simulasi alkaloid. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.